Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rima Melati dari NIM 2410116014 dari program studi S1 Ekonomi Syariah dan juga dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memberikan sambutan kepada dosen dan teman-teman saya selaku pembukaan pada video pemaparan ini. Baik, kepada Pak Dedi Irwansah selaku dosen pengukuh pada keuangan publik syariah dan juga kepada teman-teman saya, baik teman-teman sekelas maupun teman-teman online. Selanjutnya, tujuan ataupun diajukannya video ini untuk memenuhi tugas mandiri ulangan tengah semester pada mata kuliah keuangan publik syariah ini pada semester 3 dan juga pada ajaran tahun 2024 sampai tahun 2025. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan beberapa penyelesaian studi kasus dari soal-soal ulangan tengah semester pada mata kuliah keuangan publik syariah. Di sini ada 6 soal yang telah saya analisis dan saya juga telah membuat cara-cara atau penyelesaian dari studi kasus yang telah saya analisis tersebut. Next, selanjutnya pada studi kasus yang kedua atau soal kedua. Di soal kedua ini tuh dia menanyakan bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam dan juga menanyakan bagaimana prinsip-prinsip pelaksanaan pajak sesuai syariah Islam. Yang pertama, saya akan menyebutkan bentuk-bentuk pelaksanaan pajak dalam Islam. Yang pertama itu ada poin pertama itu ada poin zakat, di mana zakat itu adalah sebuah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seorang muslim dan kadarnya ada 2,5%. Dan poin kedua itu ada sodakoh. Sodakoh itu ialah suatu sumbangan sukarela yang diberikan untuk membantu sesama, dan untuk karakternya itu tidak ada, tetapi itu sangat luas. Dan poin ketiga itu ada usyur, yaitu pajak yang dikenakan atas hasil pertanian atau perdagangan, dan tujuannya itu untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan sosial. Dan yang kedua itu adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pajak dalam Islam. Di sini prinsip-prinsipnya itu terdapat 3 poin. Poin pertama itu ada keadilan, yang dimana pajak itu harus diterapkan secara adil dengan mempertimbangkan kemampuan dan kondisi sosial ekonomi setiap muslimah ataupun individu. Dan poin kedua itu ada transparansi, di mana pajak itu harus dikelola dengan cara transparansi, harus diketahui oleh banyak orang, di mana dana itu dikeluarkan atau disalurkannya bagaimana. Dan ketiga itu ada poin kepedulian sosial, di mana pajak itu bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat, contohnya dalam pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Next, lanjut pada studi kasus ketiga atau soal ketiga. Di sini saya akan menyebutkan beberapa lembaga yang ada pada institusi keuangan publik syariah dan juga bagaimana peran lembaga tersebut. Pertama, di sini ada lembaga bank syariah. Peran dari lembaga tersebut yaitu dengan menyediakan produk keuangan syariah, mendorong inklusi keuangan, dan juga memfasilitasi investasi yang berkelanjutan. Dan lembaga kedua itu yaitu lembaga keuangan mikro syariah atau sering disebut LKMS. Peran lembaga ini yaitu memberikan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro, mengembangkan keterampilan kewirausahaan masyarakat, dan juga membantu pengentasan kemiskinan yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada lembaga ketiga yaitu koperasi syariah. Koperasi ini berperan mengelola dana anggota untuk pinjaman dan investasi. Selanjutnya memfasilitasi kerjasama dalam saling membantu dan juga menyediakan pelayanan keuangan dan produk yang memenuhi anggota. Dan keempat itu ada lembaga badan amil zakat. Peran lembaga ini untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan juga mengelola dana zakat.
Selanjutnya ada lembaga wakaf dengan perannya itu yaitu mengelola aset wakaf, mengembangkan wakaf produktif, dan juga memfasilitasi wakaf yang ada di masyarakat. Dan lembaga terakhir yaitu lembaga pembiayaan syariah. Perannya itu dengan menyediakan pembiayaan untuk produk-produk sesuai keuangan syariah. Next, selanjutnya pada studi kasus keempat atau soal keempat. Di sini studi kasusnya itu bagaimana sih kita generasi Gen Z untuk mengembangkan organisasi pengelola zakat atau sering disebut OPZ. Menurut saya sebagai generasi Gen Z ada banyak cara atau banyak solusi untuk mengembangkan OPZ itu sendiri. Yang pertama itu ada solusi dengan memanfaatkan teknologi digital, itu dengan memanfaatkan platform online atau dengan mengadakan aplikasi e-wakaf atau e-zakat. Dan poin kedua itu ada kampanye kesadaran sosial dengan menggunakan media sosial dan influencer dan juga berita zakat. Dan poin ketiga itu ada edukasi dan literasi. Pada poin ini itu dia bisa mengadakan program edukasi dan konten edukasi yang bisa ditonton oleh generasi Gen Z itu sendiri. Dan setelah itu ada partisipasi dan keterlibatan, di mana poin itu dia mengadakan kegiatan sosial dan membuka relawan dan juga mengadakan kompetensi dan tantangan. Dan poin kelima itu dengan transparansi dan akuntabilitas, di mana dia harus mengadakan laporan pengguna dana zakat itu sendiri dan juga memberi feedback dan partisipasi kepada generasi-generasi untuk memberikan kontribusinya terhadap pengembangan organisasi pengelola zakat tersebut. Dan yang terakhir itu ada inovasi dari produk zakat. Selain tadi ada pemanfaatan teknologi, terus ada edukasi, ada partisipasi, tentunya juga harus ada inovasi dari organisasi tersebut untuk menarik perhatian generasi Gen Z dengan mengadakan zakat berbasis proyek dan juga mengadakan zakat untuk kegiatan kreatif. Next, selanjutnya pada studi kasus keempat atau soal keempat ini tuh bagaimana perbedaan lembaga keuangan mikro dan lembaga keuangan Islam. Menurut saya perbedaan kedua lembaga ini tuh sangatlah banyak dan sangat signifikan. Maka dari itu saya akan menyebutkan beberapa poin yang menurut saya itu sangat utama dan penting juga di dalam perbedaan kedua lembaga tersebut. Di sini ada 4 poin yang akan saya sebutkan di dalam perbedaan kedua lembaga tersebut. Pertama itu ada poin prinsip dasar operasional, di mana lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS itu berprinsip pada prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan mikro konvensional atau LKMS itu berprinsip pada sistem bunga. Selanjutnya pada poin kedua yaitu produk pembiayaan, di mana LKMS atau lembaga keuangan mikro syariah dia produk pembiayaannya sesuai adanya kontrak dan akad. Contoh akadnya itu ada ijaroh, musyarakah, mudarobah, dan murabahah, dan lain-lain. Selanjutnya pada lembaga keuangan mikro konvensional atau LKMS, dia produk pembiayaannya berbasis bunga. Contohnya tuh ada kredit, pinjaman pembiayaan, dan lain-lain. Selanjutnya poin ketiga yaitu tujuan sosialnya, di mana lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS bertujuan untuk profit dengan memperdayakan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan lembaga keuangan mikro konvensional atau LKMS yaitu tujuannya untuk profit juga, tapi tanpa peduli dengan kesejahteraan masyarakat sosial. Kemudian poin keempat yaitu pengelolaan zakat dan wakaf, di mana lembaga keuangan mikro syariah ini dia mengelola zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan lembaga keuangan mikro konvensional atau LKMS dia mengelola zakat dan wakafnya itu untuk sumber pendanaan mereka sendiri atau profit.
Next, selanjutnya pada skill ke-6 atau soal ke-6, di mana di sini yaitu bagaimana cara-cara pengelolaan lembaga keuangan publik syariah dengan beberapa penyelesaiannya. Menurut saya, di dalam pengelolaan keuangan publik syariah itu sangatlah banyak, tetapi di sini saya akan menyebutkan beberapa poin garis besar yang tentunya akan menjadi patokan untuk kita mengelola keuangan publik syariah itu sendiri. Di sini ada 6 poin. Poin pertama itu ada prinsip syariah, di mana prinsip syariah itu tentunya akan melarang adanya riba dan juga mengharuskan adanya transparansi dan keadilan di dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua itu ada pengelolaan zakat, di mana awalnya itu perbankan syariah mengumpulkan zakat. Kemudian zakat itu diambil dari nasabah dan akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berwajib. Dan program ini tuh sebagai program pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada dana sosial dan wakaf, di mana dana sosial ini itu digunakan perbankan syariah untuk mengelola zakat untuk sosial atau masyarakat, dan juga mengadakan program ini untuk berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan poin keempat itu ada investasi berkelanjutan. Pada poin ini itu ada pembiayaan proyek sosial, di mana perbankan syariah melakukan pembiayaan sosial untuk dukungan kepada para UMKM. Dan juga yang kelima itu ada edukasi dan literasi keuangan, di mana edukasi dan literasi keuangan ini pertama diadakannya ada program edukasi, menyediakan pelatihan edukasi terhadap pengelolaan keuangan syariah sendiri, dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola keuangan publik syariah di dalam lembaga perbankan syariah. Dan keenam itu ada pelaporan dan akuntabilitas, di mana dalam pengelolaan keuangan publik syariah itu harusnya ada laporan keuangan yang tentunya akan menjadi sebuah keharusan yang ada di dalam pengelolaan keuangan publik syariah. Dan laporan ini itu pertama dia menyusun laporan, dan yang terakhir itu dia akan melakukan audit syariah, di mana audit ini akan dilakukan oleh auditor secara berkala sesuai syarat-syarat yang telah ada di dalam pengelola keuangan publik syariah. Baik, mungkin sekian yang bisa saya paparkan atau presentasikan pada penyelesaian yang telah saya analisis untuk studi kasus yang ada pada soal-soal ulangan tengah semester pada mata kuliah keuangan publik syariah dengan dosen mengumpul pada di Irwansa SEIMA. Dengan kesadaran penuh dan juga kerendahan hati, saya mengucapkan mohon maaf atas banyaknya kekurangan di dalam video ini, karena jauh dari kata sempurna dan juga membutuhkan saran atau kritik dari banyak orang, terutama dari Pak Dede Irwansa selaku dosen pengumpul pada mata kuliah keuangan publik syariah. Sebagai penutup, saya ucapkan sekian presentasi atau pemaparan penyelesaian studi kasus yang telah saya analisis dan saya bisa rangkum secara singkat. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.